Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin melanjutkan cerita sexual harassment yang dilakukan oleh manajer saya di dalam kantor. Untuk cerita terakhir di video part pertama kemarin, ketika jam kantor sudah selesai dan karyawan lain sudah pulang, di situ kan saya lembur dengan Pak F. Dan sebelum saya melanjutkan pekerjaan saya ini mau bersantai-santai dahulu, saya mau duduk-duduk dahulu sambil bermain handphone. Dan ketika saya sedang fokus ke handphone, tiba-tiba ini Pak F mendekat ke saya secara tiba-tiba, dan dia mencium bibir saya. Dan you know lah, dia main lidah di bibir saya. Oh gila, aduh, jijik banget rasanya waktu itu. Ya refleks dong, saya langsung memundurkan tempat duduk saya dan saya bilang kalau saya tidak suka hal seperti ini. Apalagi ini dilakukan oleh Bapak F ini. Setelah itu, dia langsung melepaskan tangan saya. Saya kira dia udah selesai begitu ya teman-teman. Tapi ternyata dia malah secepat kilat memegangi tangan saya teman-teman. Di situ dada saya mulai berdetak kencang banget. Ketakutan lagi lah saya. Dan si Pak F ini mulai menciumi leher saya. Aduh, gila, kenapa saya bisa diginiin lagi? Di situ saya tidak bisa berontak teman-teman, karena kedua tangan saya dipegang erat sama Pak F. Dan lalu, tangan kanannya Pak F ini tiba-tiba nih masuk lagi ke celana saya. Posisi kedua tangan saya masih dipegang sama tangan kirinya Pak F. Jangan dipikir saya senang digituin teman-teman. Iya, kalau sama pacar saya sendiri. Ini saya dibegitukan sama manajer saya yang sudah bapak-bapak, sudah berumur lah. Ya oke lah, dia lumayan ganteng, tapi ya saya kan tidak ada rasa suka sedikit pun sama dia. Karena begini ya, pernah nggak sih terbayang orang yang sudah kita anggap senior di kantor, orang yang suka membimbing kita dalam pekerjaan, orang yang sudah kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, nyatanya malah melecehkan kita. Dan begitu kejadian itu berlangsung, saya tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, karena kondisi kantor juga sudah sangat sepi dan security ada di lantai 1. Dan beruntung, di situ saya tidak on. Pada saat dia menyentuh bagian bawah saya, meskipun tangannya sudah masuk ke dalam celana saya berusaha banget untuk menahan jangan sampai on. Karena kalau saya sampai on, dia pasti senang dong, merasa dia sudah bisa membuat saya bergairah. Dan pada saat dia sudah mulai, sudah mulai di puncak begitu ya, dia langsung melepaskan celananya dan menyodorkan barangnya itu ke saya. Karena dia sudah tidak memegang tangan saya, disitulah ada kesempatan saya untuk lari dari kantor. Jangankan saya masuk lift, saya lari menuju lantai bawah melalui tangga darurat. Karena saya takut, kalau saya masuk ke lift, dan pastinya kan lift itu tidak akan langsung terbuka gitu ya. Kita akan masih menunggu untuk lift itu sampai di lantai tempat kita, dan menunggu lift itu untuk terbuka. Dan itu kan menghabiskan banyak waktu. Dan saya takutnya nanti di situ ada kesempatan kalau Pak F bisa mengejar saya dan membawa saya masuk ke dalam kantor lagi. Makanya saya lari dan keluar lewat tangga darurat. Di situ saya tidak membawa tas, tidak membawa dompet, handphone pun ketinggalan. Pokoknya saya waktu itu ingin segera keluar dari kantor tersebut. Setelah saya ada di lantai 1, saya ke jalan raya nih cari taksi. Beruntung saya mendapat taksi di malam itu. Dan di dalam taksi itu, aduh, saya berpikiran, intinya saya kacau banget lah di situ.
Sedih banget. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi ke saya? Saya tidak menangis di situ, cuma hati saya terluka atas pelecehan seperti itu. Dan ketika taksi sudah sampai di depan rumah saya masuk dululah ke rumah untuk mengambil uang, karena saya kan tidak membawa apapun dari kantor itu. Dan keesokan harinya, saya sengaja untuk tidak masuk kantor. Dan orang kantor pun tidak bisa menghubungi saya dong, kan handphone saya tertinggal di meja saya di kantor. Setelah 3 hari saya tidak masuk kantor, datanglah nih teman kerja saya, kita sebut saja namanya Kak Mia. Dia ke rumah saya sambil membawakan tas dan handphone saya. Di situ Kak Mia bertanya ke saya, kenapa sampai 3 hari ini tidak masuk, dan kenapa tas, jas, dan juga handphone masih ada di meja saya. Dan disitulah saya ceritakan ke Kak Mia apa yang sudah terjadi dan saya alami. Saya bilang ke Kak Mia kalau saya takut bertemu dengan Pak F, karena Pak F sudah beberapa kali melecehkan saya di kantor pada saat jam lembur. Dan di situ Kak Mia terkejut sekali mendengar saya cerita seperti itu. Antara percaya dan tidak percaya, karena saya pun memang tidak mempunyai bukti ya pada saat itu. Gini loh teman-teman, semua orang kantor di tempat itu menganggap kalau Pak F ini adalah orang yang sangat baik, sebagai panutan lah, karena kan mungkin karena dia sudah berumur, sudah lama bekerja di situ, jadi kan ya tidak mungkin orang-orang akan berpikir kalau Pak F itu melakukan hal seperti itu ke saya. Dan di situ ya, saya meminta pendapat ke Kak Mia. Bagaimana ini? Saya harus masuk atau bagaimana? Kalau nanti saya masuk kantor dan diajak lembur lagi, bagaimana? Sedangkan kalau saya menolak lembur, siapa yang akan menghandle pekerjaan ibu manajerku itu yang sedang cuti hamil itu? Setelah saya berdiskusi dengan Kak Mia, akhirnya Kak Mia bersedia membantu saya. Kalau sampai nanti lembur lagi, Kak Mia akan ikut lembur juga, agar dia bisa menjaga saya, agar tidak sampai ada kejadian seperti itu lagi. Oke lah, keesokan harinya, saya masuk kantor. Pagi-pagi banget saya sudah ada di depan kantor. Saya menunggu Kak Mia, agar saya bisa masuk ke kantor berbarengan nih sama Kak Mia. Dan ketika Kak Mia sudah datang, kami masuk ke kantor bersama. Dan bertepatan banget di lift kami bertemu dengan Pak F. Dan seperti biasa, Pak F menyapa saya dan Kak Mia. Wow, ramah banget lah pokoknya. Orang lain pun tidak akan menyangka kalau sebenarnya Pak F ini beberapa kali sudah melakukan hal negatif ke saya. Singkat cerita, saya disuruh Pak F untuk lembur di hari itu. Karena pekerjaan sudah terpending semenjak saya tidak masuk kantor selama 3 hari tersebut, teman-teman. Di situ saya langsung WhatsApp ke Kak Mia menginformasikan kalau saya lembur sama Pak F. Dan Kak Mia bersedia untuk ikut lembur juga. Dan pada saat sore harinya tinggal kita bertiga nih di kantor. Saya, Kak Mia, dan Pak F. Tiba-tiba tuh Pak F langsung bertanya ke Kak Mia kenapa dia belum pulang dan apa yang sedang dia kerjakan. Pokoknya secara tidak langsung Pak F ini menyuruh Kak Mia untuk pulang dengan penyampaian yang halus. Di situ saya semakin panik dong. Gimana ini kalau Kak Mia beneran pulang? Dan beruntungnya Kak Mia tetap berpura-pura untuk lembur. Dan di malam itu Pak F benar-benar tidak menyentuh saya sama sekali. Ya pastilah karena di situ ada Kak Mia. Keesokan harinya ketika kami sedang istirahat, Kak Mia mulai sedikit yakin kalau Pak F ini memang seperti ada yang disembunyikan. Karena dari cara berbicara untuk menyuruh Kak Mia pulang kemarin pun ada sedikit tanda tanya. Karena Pak F ini sebenarnya tidak ada hubungan pekerjaan sama Kak Mia. Tapi tetap aja Pak F ini menyuruh Kak Mia untuk pulang. Meskipun Pak F menyuruhnya dengan penyampaian yang halus banget. Dan beberapa kali saya lembur, saya ditemani Kak Mia terus. Namun ada nih satu hari di mana Kak Mia sedang sakit dan saya lembur dengan Pak F. Nah, disitulah mulai lagi kepanikan saya yang luar biasa. Karena saya yakin nanti malam, kalau kantor posisi sepi, pasti Pak F ini akan melakukan hal itu lagi ke saya. Dan benar, di malam itu ketika kami lembur, Pak F mulailah dengan memegang punggung saya. Sok-sok tanya, capek nggak kerja seharian? Sambil tangannya memijit-mijit punggung saya. Muak rasanya saya. Namun di situ saya masih berusaha untuk tetap tenang. Karena saya yakin, saya bisa menyelamatkan diri kalau saya tetap tenang.
Semakin saya melawan, dia juga akan semakin keras perlakuannya ke saya. Dari dia memijit-mijit punggung saya, sok-sok membelai kepala saya, lalu memeluk saya dari belakang, sampai hal yang paling membuat saya muak adalah dia menyentuh dada dan bagian bawah saya. Jadi tangannya itu udah masuk ke baju saya. Dan ketika tangannya mau masuk ke celana saya, di situ saya langsung benar-benar berontak. Saya langsung berteriak ke Pak F. Dan langsung saya bilang, kalau sampai hari ini dia melakukan ini ke saya lagi, besok pagi saya akan ke HR dan melaporkan semua ini. Terserah, mau saya yang dipecat atau Anda yang dipecat, saya sudah tidak mau tahu. Saya benar-benar marah waktu itu. Tapi meskipun saya semarah itu, Pak F ini ya senyum-senyum saja. Malah dia mendekat dan dia secara paksa memeluk saya. Pasti teman-teman tahulah bagaimana sih orang kalau sudah bergairah dan sudah sampai puncak, pasti mereka akan tetap berusaha untuk melakukan itu. Karena mungkin di situ saya sudah puncaknya ya, dan saya sangat marah, akhirnya ya maaf, saya menendanglah barangnya Pak F itu. Dan sesegera mungkin saya mengambil tas saya dan saya pulanglah malam itu. Selamatlah. Lalu, bagaimana nih kelanjutan ceritanya? Apakah saya melaporkan kejadian ini ke HR atau manajemen, atau saya masih bungkam terhadap pelecehan ini? Tunggu saja ya teman-teman atas kelanjutan ceritanya di next video. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye teman-teman. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.